hikayat Saijan dan ikan todak. Alkisah, ada seorang datuk yang sakti mandraguna, sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datuk Mabru. Ia bertapa di antara selat laut dan selat Makassar. Siang malam, ia bersemandi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Kelak, permintaannya dikabulkan, pulau itu akan menjadi tempat bermukim anak dan cucunya kelak. Ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa berinsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datuk Mabru menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting. Lalu pada serangan yang terakhir, ikan itu terpelanting jauh persis saat Datuk Mabru membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semadiku? Ikan apa kamu? Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Semadimu membuat lautan bergelora, kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerang. Tapi engkau memang sakti Datuk Mabru. Aku takluk. Jadi, itu rakyatmu. Iya Datuk, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datuk, tolonglah aku. Obati luka-lukaku. Atas nama rakyatku, aku akan berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Baiklah, sebagai sesama makhluk hidup ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan mematuhinya. Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata. Aku tidak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak dan cucuku nanti. Akan kukerahkan rakyatku seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, mimpimu akan terwujud. Aku tersumpah. Baiklah, kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus saijan, seiring sejalan, seiring sekata sampai ke anak cucu. Kita harus saling bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datuk. Datuk Mabru tersenyum, lalu mengobati Raja Ikan Todak. Ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di seluruh tubuh Raja Ikan Todak itu mengering dengan lembut dengan penuh kasih sayang. Datuk Mabru mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan pun berenang gembira. Tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabru dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah galangan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Datuk Mabru tercengang. Dari karang pertapaannya, Raja Ikan Todak lalu memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah muncul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pergunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datuk Mabru senang dan gembira. Impiannya tentang yang akan menjadi tempat tinggal dengan anak cucunya dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan dengan memanjatkan puji dan syukur pada Sang Pencipta. Ia menamakan Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut sebagai Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, Saijan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Baru.